Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi Dimas. Dengan senyum lebar yang tak lepas dari wajahnya, ia berdiri di depan meja administrasi sebuah agen perjalanan umroh. Di tangannya, ia memegang brosur paket VIP yang sudah ia impikan sejak 5 tahun lalu. Ini adalah hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan emas kedua orang tuanya, sebuah balasan kecil untuk keringat dan air mata yang telah mereka kucurkan demi membesarkannya. Namun, saat petugas menggesek kartu debitnya, senyum itu perlahan luntur. "Maaf, Pak Dimas, transaksinya ditolak. Saldo tidak mencukupi," ucap petugas itu dengan nada sopan namun terdengar seperti petir di telinga Dimas. Dimas tertawa hambar, menganggap ada kesalahan pada mesin tersebut. Ia segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat deretan angka di layar. Saldo yang seharusnya berisi lebih dari 200 juta rupiah, hasil lembur dan penghematan luar biasa selama bertahun-tahun, kini hanya menyisakan angka 50.000 rupiah. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia memeriksa mutasi rekening dan menemukan puluhan transaksi penarikan tunai serta transfer dalam jumlah besar selama 2 bulan terakhir yang tidak pernah ia lakukan. Tanpa sepatah kata pun, Dimas meninggalkan kantor tersebut dengan langkah gontai. Pikirannya melayang pada Bia, istrinya yang selama ini ia percayai penuh untuk mengelola keuangan rumah tangga. Di dalam mobil, kemarahan dan ketakutan berperang di dalam dadanya. Ia segera memacu kendaraan pulang ke rumah dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, Dimas tidak menemukan Bia di ruang tamu. Ia langsung menuju kamar dan membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari. Tangannya gemetar saat memutar kombinasi angka. Begitu pintu besi itu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat dunianya seakan runtuh. Kotak perhiasan warisan almarhumah ibunya kosong. Logam mulia cadangan darurat mereka hilang. Bahkan, map berisi sertifikat tanah di kampung yang rencananya akan dibangun rumah masa tua pun telah raib. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Bia berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Tangannya masih memegang ponsel yang tampak sibuk menerima pesan. "Bia, di mana semua uang dan sertifikat itu?" Suara Dimas rendah, namun bergetar hebat menahan ledakan emosi. Bia terkesiap, ponselnya hampir jatuh. Ia mencoba mendekat dan meraih tangan Dimas, namun Dimas menepisnya dengan kasar. Air mata mulai mengalir di pipi Bia, sebuah pemandangan yang biasanya membuat Dimas luluh, tapi kali ini hanya terasa seperti racun. "Mas, aku bisa jelaskan. Tora sedang dalam masalah besar. Dia diancam, Mas. Aku hanya ingin membantu adikku sendiri." Isak Bia terputus-putus. "Membantu? Kamu merampok suamimu sendiri demi dia?" teriak Dimas, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Di tengah ketegangan itu, ponsel Bia yang tergeletak di lantai bergetar hebat. Sebuah pesan singkat dari Tora muncul di layar kunci, yang tanpa sengaja terbaca oleh Dimas. "Uangnya sudah masuk ke rekening penampungan. Segera hapus semua jejak atau kita berdua habis." Dimas terpaku. Kata, "kita berdua," menghantam jantungnya lebih keras dari hilangnya seluruh hartanya. Ternyata, ini bukan sekadar bantuan seorang kakak kepada adiknya, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan terencana. Dimas menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah Bia lihat sebelumnya, tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Tatapan Dimas terkunci pada layar ponsel yang masih menyala itu. Kalimat, "kita berdua habis," terasa seperti belati yang menghujam tepat di ulu hatinya. Ia mencengkeram ponsel itu begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara Bia berusaha merebutnya dengan gerakan panik yang justru semakin mengonfirmasi segala kecurigaan. Ketakutan di mata Bia bukan lagi ketakutan seorang istri yang tertangkap basah berbuat salah, melainkan ketakutan seorang komplotan yang rahasia besarnya mulai terkelupas. "Apa maksudnya, kita berdua habis, Bia? Siapa yang habis?" tanya Dimas dengan suara yang nyaris berbisik, namun mengandung kemarahan yang amat dalam. Bia jatuh terduduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah, lebih keras dari sebelumnya. "Tora ditipu orang, Mas. Dia menjanjikan investasi ke orang-orang di kampung, tapi uangnya dibawa lari rekan bisnisnya. Tora diancam akan dipenjara, bahkan nyawanya terancam oleh preman penagih hutang. Aku tidak punya pilihan, Mas. Aku tidak mau adikku satu-satunya mati." Dimas tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Dan untuk menyelamatkan adikmu yang tidak berguna itu,
Kamu memilih untuk membunuhku secara perlahan? Kamu menguras keringatku, kamu menjual masa tua orang tuaku. Tanpa memedulikan ratapan Bia, Dimas segera mengambil ponselnya sendiri. Ia mencari kontak ibu mertuanya di kampung. Jika benar Tora sedang dalam bahaya maut, seharusnya suasana di kampung sedang genting. Panggilan tersambung pada nada ketiga. Halo, Ibu? Tora ada di rumah? Bagaimana keadaannya? Dimas berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang meski dadanya bergemuruh. Jawaban dari seberang telepon justru membuat darah Dimas mendidih. Suara ibu mertuanya terdengar ceria, bahkan bangga. Oh, Dimas. Tora baru saja pulang bawa mobil baru, katanya bonus dari proyek besarnya di kota. Dia baru saja mengajak ibu makan besar di restoran mewah. Kamu dan Bia kapan pulang? Tora bilang dia sukses berkat bantuan doa kalian. Ponsel di tangan Dimas perlahan turun. Dunia seakan berputar. Di depannya, Bia masih bersimpuh memohon ampun dengan narasi, adik malang yang teraniaya. Sementara di kampung, Tora sedang berpesta menggunakan uang hasil keringat Dimas. Kebohongan ini begitu rapi, begitu terencana. Dimas menatap istrinya dengan tatapan kosong. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya menikahi seorang wanita, tetapi juga memelihara benalu yang sangat licin. Saat ia hendak melangkah keluar untuk mencari udara segar, pintu rumah diketuk dengan sangat keras. Suara teriakan beberapa pria dari luar memanggil nama Tora dan Bia dengan penuh emosi. Keluar! Bia, keluar kamu! Di mana Tora? Kembalikan uang kami! Dimas tertegun. Ternyata, para korban penipuan Tora sudah menemukan alamat rumahnya. Bia langsung pucat pasi dan merangkak memeluk kaki Dimas. Mas, tolong aku, jangan biarkan mereka masuk. Gedoran di pintu depan semakin brutal, seolah kayu jati itu akan hancur dalam hitungan detik. Di bawah kaki Dimas, Bia masih bersimpuh, meratapi nasib dengan isak tangis yang kini terdengar seperti suara dengungan lalat yang mengganggu di telinga Dimas. Rasa iba yang biasanya muncul setiap kali melihat air mata istrinya, kini telah menguap, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar hingga ke tulang. Dimas menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah compang-camping, lalu menyentak kakinya hingga pegangan Bia terlepas. Jangan buka pintunya, Mas. Mereka bisa membunuhku. Teriak Bia histeris, wajahnya yang cantik kini semrawut oleh maskara yang luntur dan ketakutan yang nyata. Dimas tidak peduli. Ia melangkah mantap ke arah pintu. Baginya, ketidakpastian jauh lebih menyiksa daripada amukan massa di luar. Saat pintu terbuka, pemandangan di depannya jauh lebih menyedihkan dari sekadar tangisan palsu istrinya. Ada sekitar 5 orang berdiri di sana. Seorang ibu parubaya dengan kerudung kumal tampak terisak, memegang tangan seorang pria muda yang wajahnya merah padam karena amarah. Di mana Tora? Di mana Bia? Teriak pria muda itu, suaranya bergetar. Ibuku menjual sawah satu-satunya karena percaya janji manis istri dan adik iparmu, Mas Dimas. Katanya uangnya akan diputar untuk bisnis pengadaan alat berat, tapi sekarang kantornya tutup, Tora hilang, dan Bia tidak bisa dihubungi. Dimas tertegun. Istriku ikut menjanjikan sesuatu pada kalian. Ibu parubaya itu maju selangkah, menunjukkan layar ponselnya yang retak. Di sana, terlihat foto Bia sedang duduk di sebuah kafe mewah bersama Tora, di depan mereka tumpukan dokumen yang tampak resmi. Ada juga rekaman suara Bia yang meyakinkan para korban bahwa investasi ini aman karena dipantau langsung oleh Dimas yang bekerja di perusahaan ternama. Dunia seakan runtuh menimpa pundak Dimas. Ia bukan hanya dirampok secara finansial, tapi namanya telah diseret ke dalam lumpur dosa oleh wanita yang ia sayangi. Dimas menoleh ke belakang, menatap Bia yang kini bersembunyi di balik pilar ruang tamu. Keluar, Bia. Jelaskan pada mereka. Suara Dimas meninggi, menggelegar penuh luka. Bia menggeleng kuat-kuat, tubuhnya gemetar hebat. Namun, perhatian Dimas teralih pada sebuah tas jinjing besar yang tergeletak di dekat pintu samping yang sedikit terbuka. Ia melangkah cepat dan menyambar tas itu. Isinya membuat jantung Dimas berhenti berdetak sesaat. Tumpukan uang tunai dalam ikatan ban, paspor atas nama Bia dan Tora, serta tiket keberangkatan pesawat ke luar negeri untuk penerbangan malam ini. Ternyata, Bia tidak hanya mencuri hartanya untuk menolong Tora. Dia sudah berencana untuk meninggalkan Dimas dalam kehancuran total, melarikan diri bersama adiknya yang licin itu, dan membiarkan Dimas sendirian menghadapi amukan para korban dan jeratan hukum.
Tas jinjing berisi tumpukan uang dan paspor itu terasa seberat beban seluruh dunia di tangan Dimas. Ia mengangkat tas itu tinggi-tinggi, menunjukkannya tepat di depan wajah Bia yang kini tak bisa lagi bersuara. Tiket pesawat dengan jadwal keberangkatan 3 jam lagi menjadi bukti paling telak bahwa semua air mata yang tumpah sejak tadi hanyalah bagian dari akting murah. Bia tidak sedang berduka karena adiknya tertimpa musibah. Dia sedang bersiap merayakan kemenangannya di atas puing-puing hidup Dimas. Keluar negeri, Bia? Malam ini? Suara Dimas parau, nyaris habis dimakan rasa kecewa. Kamu membiarkan aku menghadapi orang-orang ini sendirian, sementara kamu terbang bersenang-senang dengan Tora. Para korban di depan pintu yang melihat tas tersebut mulai tersulut emosinya. Itu uang kami. Kembalikan. Teriak pria muda yang ibunya jatuh miskin itu. Suasana menjadi tak terkendali. Mereka merangsek masuk, membuat Bia semakin terpojok ke sudut ruangan sambil berteriak histeris. Namun, bagi Dimas, keriuhan di depannya seolah terbungkam oleh kehancuran di dalam hatinya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang menuntut keadilan dan seorang istri yang ternyata adalah seorang pengkhianat berdarah dingin. Di tengah kekacauan itu, ponsel Dimas bergetar. Sebuah panggilan dari atasannya di kantor. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo, Pak. Dimas, saya baru mendapat laporan dari bagian umum. Mobil operasional yang kamu bawa tidak ada di parkiran apartemenmu semalam, dan GPS-nya menunjukkan mobil itu berada di pelabuhan. Ada pihak leasing yang menagih ke kantor karena BPKB mobil itu ternyata sudah disekolahkan. Apa yang terjadi, Dimas? Dimas memejamkan mata rat-rat. Mobil kantor pun sudah digadaikan oleh Bia dan Tora. Ia kini bukan hanya kehilangan harta pribadi, tapi juga terancam kehilangan pekerjaan dan martabatnya. Kehancuran ini begitu sempurna, menyisakan reruntuhan yang tak mungkin diperbaiki lagi. Ia menoleh ke arah Bia yang sedang memohon-mohon pada masa agar tidak dipukul. Dimas tidak menolongnya. Ia justru berjalan menuju lemari kecil di sudut ruang tamu, mengambil kunci mobil cadangan yang ia harap masih ada, namun nihil. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah meluncur cepat dan berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Kaca jendela terbuka sedikit, memperlihatkan Tora yang memakai kacamata hitam dengan seringai tipis di wajahnya. Tora tidak turun. Ia justru memberikan isyarat telepon dengan tangannya ke arah Bia, lalu menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan kepulan asap dan para korban yang berusaha mengejarnya. Bia menatap kepergian Tora dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara harapan yang hilang atau rahasia lain yang belum terucap. Mas, Tora tidak akan meninggalkan aku, gumam Bia lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Dimas mendekati Bia, mencengkeram bahu istrinya itu dengan tegas. Dia baru saja meninggalkanmu, Bia. Dan sekarang, giliran aku yang akan memastikan kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Asap knalpot dari mobil yang dikendarai Tora masih menggantung tipis di udara, menjadi simbol pengecutnya seorang pria yang selama ini diagung-agungkan Bia sebagai adik kesayangan. Dimas melepaskan cengkeraman bahunya, bukan karena rasa kasihan, melainkan karena rasa jijik yang sudah mencapai ubun-ubun. Bia jatuh tersungkur di lantai teras, matanya menatap kosong ke arah pagar, seolah masih berharap mobil mewah itu akan putar balik dan menjemputnya. Namun, yang datang justru kenyataan yang lebih pahit. Para korban yang emosinya sudah tak terbendung mulai merangsek masuk ke halaman rumah. Mas, tolong jelaskan pada mereka. Tora pasti kembali, dia hanya mencari bantuan. Bisik Bia dengan suara serak, masih berusaha mempertahankan sandiwara busuknya di tengah kepungan massa. Dimas tidak menjawab. Ia justru berbalik menghadap orang-orang yang marah itu. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon tenang. Saya juga korban di sini. Uang saya, aset saya, bahkan nama baik saya sudah dipertaruhkan oleh mereka. Saya tidak akan lari. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin sebelum polisi datang. Mendengar kata polisi, wajah Bia mendadak berubah pucat pasi. Ia mencoba bangkit dan lari ke dalam rumah, namun Dimas lebih cepat menyambar pergelangan tangannya. Di saat itulah, ponsel Bia yang sempat terjatuh dan layarnya retak kembali menyala. Sebuah notifikasi pesan suara masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dimas menyambarnya dan menekan tombol putar. Suara Tora terdengar di sana, namun nadanya bukan lagi seperti adik yang manja atau pengusaha sukses yang perlente. Suaranya dingin, penuh ancaman,
dan terdengar sangat intim. Bia, jangan bodoh. Serahkan tas itu pada mereka kalau perlu, tapi pastikan kamu tidak menyebut namaku di depan polisi. Ingat janjimu di hotel waktu itu. Kita akan bertemu di Bali kalau semua ini sudah reda. Jangan sampai pengorbanan kita selama ini sia-sia karena mulutmu yang tidak bisa diam. Dunia Dimas seakan berhenti berputar. Kata, hotel, dan pengorbanan kita bergema di kepalanya layaknya lonceng kematian bagi pernikahannya. Dimas menatap Bia dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sembilu. Janji di hotel? Bali. Bia, katakan padaku apakah Tora benar-benar adikmu? Bia terdiam, bibirnya bergetar hebat, dan ia tak mampu menatap mata suaminya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, seorang tetangga yang sejak tadi ikut menonton maju sambil menunjukkan layar tabletnya. Ia menunjukkan sebuah kliping berita lama tentang kasus penipuan asmara yang pernah terjadi di kota lain. Di sana, terpampang foto Bia dan Tora dengan nama yang berbeda, namun dengan modus yang hampir serupa. Dia bukan adiknya, Mas Dimas, ucap tetangga itu dengan nada prihatin. Mereka adalah pasangan spesialis penipuan harta suami yang sudah lama dicari. Cliffhanger. Dimas merasakan jantungnya seolah diremas tangan tak kasat mata. Selama ini ia tidak hanya memelihara benalu, tapi ia sedang tidur dengan musuh di dalam selimut yang sudah merencanakan kehancurannya sejak hari pertama mereka bertemu. Dunia di sekitar Dimas mendadak senyap, meski teriakan para korban di luar sana masih bersahutan. Kata-kata tetangganya barusan, bahwa Bia dan Tora adalah sepasang kekasih penipu spesialis, terasa seperti bom atom yang meratakan seluruh ingatan manis di kepalanya. Dimas menatap wajah Bia yang kini tertunduk, bukan lagi dengan rasa cinta, melainkan dengan kengerian yang mendalam. Setiap ciuman, setiap pelukan, dan setiap janji setia yang diucapkan wanita ini selama 3 tahun pernikahan mereka, kini terasa seperti lendir yang menjijikan. Jadi, tidak ada adik yang sakit? Tidak ada investasi untuk masa tua? Tanya Dimas dengan suara yang hampir tidak keluar. Semua ini hanya sandiwara. Bia perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi sisa tangisan atau raut penyesalan. Matanya yang dulu tampak teduh, kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia menyeka sisa air mata di pipinya dengan kasar, lalu berdiri tegak dengan sikap yang sangat asing bagi Dimas. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang terasa begitu kejam. Kamu ingin kejujuran, Dimas? Baik, ucap Bia dengan nada datar yang mengerikan. Tora memang bukan adikku. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar kucintai. Kami melakukan ini karena dunia tidak pernah adil pada kami. Dan kamu? Kamu hanyalah batu loncatan yang terlalu mudah untuk dipanjat karena sifatmu yang terlalu tulus dan bodoh. Rasa mual seketika naik ke kerongkongan Dimas. Pria yang selama ini membanting tulang hingga larut malam demi memberikan kehidupan terbaik untuk istrinya, ternyata hanya dianggap sebagai mangsa yang bodoh. Belum sempat Dimas membalas, suara sirine polisi terdengar mendekat, memecah ketegangan di halaman rumah. Para korban di luar mulai bersorak, berharap keadilan segera datang. Namun, Bia justru tampak tenang. Ia berjalan perlahan menuju meja riasnya, mengambil sebuah map coklat tersembunyi yang diselipkan di balik cermin, lalu melemparkannya ke hadapan Dimas. Sebelum polisi itu masuk dan memborgolku, ada satu hal yang perlu kamu tahu, Dimas. Aku tidak bekerja sendiri. Lihat siapa yang menandatangani surat kuasa pengalihan seluruh aset tanah di kampung ke tangan Tora bulan lalu, ucap Bia sinis. Dimas membuka map itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membelalak, napasnya seolah terhenti saat melihat tanda tangan di atas materai pada lembar terakhir. Itu bukan tanda tangan palsu. Itu adalah tanda tangan asli milik ayahnya sendiri, pria tua yang sangat ia muliakan dan baru saja ia impikan untuk diberangkatkan umroh. Tanda tangan itu bergetar di depan mata Dimas, seolah-olah kertas di tangannya adalah api yang membakar sisa-sisa kewarasannya. Ia mengenali setiap lekukan garisnya, tanda tangan ayahnya yang tegas, yang biasanya hanya dibubuhkan pada rapor sekolahnya dulu atau surat-surat keluarga. Melihatnya di atas dokumen pengalihan aset untuk Tora terasa seperti melihat ayahnya sendiri yang menusuk jantungnya dari belakang. Bagaimana bisa? Ibu bilang ayah sehat, ayah baik-baik saja. Raung Dimas, suaranya pecah oleh kepedihan yang tak tertahankan. Bia melipat tangannya di dada, menatap Dimas dengan pandangan merendahkan. Ayahmu memang sehat, Dimas. Tapi dia sudah tua dan mudah percaya. Dia sangat ingin pergi umroh, bukan?
Tora datang sebagai pahlawan, membawa dokumen yang katanya adalah administrasi keberangkatan. Ayahmu yang malang itu menandatangani semuanya tanpa membaca, karena dia pikir itu adalah tanda baktimu sebagai anak melalui tangan kami. Darah Dimas mendidih. Mereka tidak hanya merampok hartanya, tapi mereka memanfaatkan mimpi paling suci orang tuanya untuk melakukan kejahatan ini. Manipulasi ini jauh lebih kejam daripada sekadar mencuri uang. Mereka telah menodai kepercayaan seorang ayah kepada anaknya. Tepat saat itu, pintu depan didobrak paksa. Polisi masuk dengan senjata siaga, diikuti oleh kerumunan korban yang wajahnya dipenuhi amarah. "Jangan bergerak, tetap di tempat," teriak petugas. Bia yang tadinya tenang, seketika berubah. Ia menjatuhkan diri ke lantai, mencoba kembali ke mode istri yang teraniaya. "Pak polisi, tolong. Suami saya, dia yang memaksa saya melakukan ini. Semua uangnya ada pada dia dan Tora," jeritnya dengan akting yang luar biasa meyakinkan. Dimas terpaku, tak percaya pada tingkat kelicikan wanita di depannya. Namun, polisi tidak semudah itu tertipu. Salah seorang petugas menunjukkan surat penangkapan yang sudah mencantumkan nama asli Bia, Siska Amelia, buronan kasus penipuan lintas provinsi. Saat petugas memborgol tangan Bia, atau Siska, ponsel Dimas kembali berdering. Panggilan dari nomor tetangga di kampung. Dengan tangan yang masih gemetar hebat karena amarah dan syok, Dimas mengangkatnya. "Halo, Mas Dimas? Mas, cepat pulang ke kampung. Rumah orang tua Mas didatangi banyak orang suruhan. Mereka bilang rumah itu sudah bukan milik Bapak lagi dan mereka mau mengosongkan rumahnya sekarang juga. Bapak pingsan, Mas. Bapak kena serangan jantung." Suara di telepon itu bagai lonceng kematian. Dimas menatap Bia yang sedang digiring keluar, namun wanita itu justru memberikan lirikan kemenangan yang dingin. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk ke ponsel Dimas dari nomor tak dikenal. Sebuah foto, Tora sedang berdiri di depan rumah orang tua Dimas di kampung, memegang sertifikat asli dengan senyum kemenangan. Suara petugas polisi yang meminta keterangan seolah hanya menjadi dengungan samar di telinga Dimas. Fokusnya tersedot sepenuhnya pada gawai di tangannya, foto Tora yang berdiri angkuh di depan rumah masa kecilnya. Di depan matanya, Siska alias Bia sedang digiring masuk ke mobil patroli. Sebelum pintu mobil tertutup, Siska sempat menoleh, memberikan lirikan tajam yang seolah berkata bahwa meskipun dia tertangkap, kehancuran Dimas sudah direncanakan dengan sangat rapi hingga tak ada jalan untuk kembali. "Pak, saya harus pergi. Ayah saya kritis di kampung," seru Dimas kepada petugas dengan suara parau. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari keluar, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi garis polisi dan sorak-sorai korban yang menuntut keadilan. Dengan sisa uang di saku yang bahkan tak cukup untuk menyewa mobil, Dimas terpaksa menggunakan bus antar kota terakhir. Sepanjang perjalanan, dadanya terasa sesak. Bayangan ayahnya yang sedang berjuang melawan maut karena ulah wanita yang ia cintai terus menghantui. Ia merasa menjadi anak yang paling tidak berguna di dunia. Niatnya memberi surga melalui umroh, justru memberikan neraka melalui pengkhianatan istrinya sendiri. Subuh pecah saat Dimas tiba di kampung halaman. Suasana yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Sebuah truk besar terparkir di depan rumah orang tuanya, dan beberapa pria berbadan tegap sedang mengangkut lemari jati milik ibunya keluar. Di sana, di teras rumah, Tora berdiri dengan santai sambil mengisap rokok, memegang map merah yang sangat ia kenali. "Berhenti! Apa-apaan ini?" teriak Dimas sambil berlari kencang. Tora menoleh, tersenyum mengejek seolah sedang menyambut tamu jauh. "Oh, halo kakak ipar yang malang. Kamu terlambat. Ayahmu sudah dibawa ke puskesmas, mungkin sekarang sedang kritis. Dan rumah ini? Ini bukan lagi milik keluargamu. Siska sudah menyerahkan hak kuasanya kepadaku sebagai pelunasan hutang." "Hutang apa? Kalian yang merampok kami." Dimas menerjang Tora, namun para pria berbadan tegap segera menahannya dengan kasar. Tora tertawa, lalu membuka map merah itu dan menunjukkan sebuah lembar dokumen yang membuat lutut Dimas lemas. Itu bukan hanya surat pengalihan aset, tapi sebuah surat pengakuan hutang pribadi atas nama Dimas dengan jaminan rumah tersebut, lengkap dengan tanda tangan Dimas yang dipalsukan dengan sangat sempurna oleh Siska selama berbulan-bulan. "Polisi sedang mengurus Siska di kota, tapi di sini, secara perdata, aku adalah pemilik sah lahan ini," bisik Tora tepat di telinga Dimas yang sedang tersungkur di tanah. "Pilihannya cuma dua, Dimas. Biarkan aku pergi dengan rumah ini,
Atau aku laporkan ayahmu ke polisi karena ikut menandatangani dokumen palsu ini sebagai saksi utama. Lutut Dimas menghantam tanah, debu jalanan masuk ke dalam paru-parunya, sesak dan menyakitkan, persis seperti pengkhianatan yang sedang meremukkan dadanya. Tawa Tora yang melengking tinggi seolah mengejek setiap tetes keringat yang pernah Dimas keluarkan untuk membangun martabat keluarganya. Ancaman Tora bukanlah gertakan kosong, ia tahu betul bahwa ayahnya, seorang pensiunan guru yang jujur, lebih memilih mati daripada harus menanggung malu dituduh sebagai komplotan penipu di sisa umurnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Dimas bangkit dan meninggalkan halaman rumahnya yang kini sedang dijarah. Ia berlari menuju puskesmas dengan napas yang terputus-putus. Di sana, di sebuah ruangan kecil yang berbau obat tajam, ia melihat ayahnya terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung. Ibunya duduk bersimpuh di lantai sambil memegang tasbih. Wajahnya sembab oleh air mata yang tak kunjung kering. "Dimas, maafkan Bapak," bisik ayahnya dengan suara yang nyaris hilang, tangan tuanya yang gemetar mencoba meraih tangan Dimas. "Bapak cuma pengen lihat Ka'bah. Bapak pikir itu jalan dari Allah lewat istrimu. Bapak tidak tahu kalau Bapak malah menjual rumah kita sendiri." Tangis Dimas pecah di samping ranjang ayahnya. Hatinya tersayat melihat sosok perkasa yang dulu menggendongnya, kini hancur hanya karena kelicikan wanita yang ia panggil istri. Rasa benci kepada Siska dan Tora kini bermutasi menjadi energi yang dingin dan mematikan. Dimas menyadari bahwa menangis tidak akan mengembalikan sertifikat tanahnya, juga tidak akan menyembuhkan jantung ayahnya. Dimas keluar dari ruangan itu dengan mata yang merah, namun sorotnya tajam. Ia mengeluarkan ponselnya yang hampir mati. Ia teringat satu hal, Siska pernah memintanya mengunduh sebuah aplikasi pelacak di ponselnya dengan alasan keamanan keluarga. Dimas segera membuka aplikasi tersebut dan melacak keberadaan perangkat cadangan yang sering dibawa Tora. Ternyata, Tora tidak hanya berada di rumah orang tua Dimas. Sinyal GPS menunjukkan Tora sering berhenti di sebuah gudang tua di pinggir desa. Dimas teringat desas-desus warga tentang adanya kantor rahasia, tempat Tora menyimpan berkas-berkas korbannya. Dimas kembali ke rumahnya secara diam-diam melalui pintu belakang saat para pria sewaan Tora sedang sibuk mengangkut barang. Ia berhasil menyelinap ke dalam kamar tamu yang sempat ditempati Tora. Di bawah tumpukan pakaian kotor, ia menemukan sebuah tablet yang masih menyala. Saat ia membukanya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penipuan tanah. Ada rekaman video percakapan antara Tora dan seorang pria asing. Dalam video itu, Tora tertawa sambil menghitung tumpukan uang dan berkata, "Siska itu cuma bidak. Setelah rumah di kampung ini terjual, aku akan biarkan dia membusuk di penjara sendirian. Aku sudah siapkan paspor palsu untukku sendiri, bukan untuk kami berdua." Dimas menyeringai pahit. Ia kini memegang kartu as yang bisa menghancurkan hubungan kekasih gelap itu. Jika Siska tahu dia dikhianati oleh Tora, wanita itu pasti akan bernyanyi di depan polisi. Namun, saat Dimas hendak menyalin video itu, pintu kamar terbuka. Tora berdiri di sana dengan sebatang kayu di tangannya dan senyum yang sangat mengerikan. Pintu berderi tajam, membelah keheningan kamar yang pengap. Tora berdiri di sana dengan sorot mata predator. Kayu di tangannya terayun pelan, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Namun, Dimas tidak gemetar. Ia berdiri tegak, menggenggam tablet itu seolah-olah itu adalah jantung dari seluruh kejahatan yang telah menghancurkan hidupnya. "Kamu pikir aku selemah itu, Tora?" Suara Dimas terdengar sangat tenang, ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada amarah. "Aku sudah mengirim video ini ke pengacara Siska di kota. Saat ini juga, wanita yang kamu sebut, bidak, itu sedang menonton bagaimana kekasih yang sangat dia bela ternyata sudah menyiapkan paspor palsu untuk melarikan diri sendirian." Tora tertegun. Langkahnya terhenti. Amarah di wajahnya berganti menjadi kepanikan yang nyata. Saat ia hendak melayangkan kayu itu ke arah kepala Dimas, suara riuh warga dan sirine polisi desa mengepung rumah tersebut. Dimas tidak datang sendirian. Ia telah menyebarkan bukti rekaman penipuan itu ke grup WhatsApp warga desa sebelum Tora masuk ke kamar. Warga yang selama ini curiga dengan perilaku Tora kini bergerak bak ombak yang murka. Tora mencoba kabur melalui jendela, namun ia langsung disambut oleh kerumunan warga yang sudah muak dengan kelakuannya. Polisi segera memborgol Tora di tengah sorakan kemarahan orang-orang yang merasa tertipu. Di saat yang sama, di penjara kota, Siska yang baru saja melihat bukti pengkhianatan Tora melalui pengacaranya, akhirnya luluh.
Rasa cintanya yang buta berubah menjadi dendam membara. Ia memutuskan untuk membongkar semua tempat penyimpanan aset dan daftar korban demi menyeret Tora jatuh bersamanya. 2 bulan berlalu. Rumah di kampung itu kembali tenang, meski beberapa sudutnya tampak kosong karena barang-barang yang sempat dijarah. Ayah Dimas sudah kembali dari rumah sakit. Meski fisiknya lemah, matanya kini memancarkan kedamaian karena tahu rumah masa tua mereka telah kembali. Dimas berdiri di teras, menatap surat cerai yang baru saja ia tanda tangani. Ia kehilangan uang, ia kehilangan pernikahan, tapi ia menemukan kembali harga dirinya sebagai seorang anak. Pengkhianatan Siska dan kelicikan Tora memang meninggalkan luka yang dalam, namun dari reruntuhan itu, Dimas belajar bahwa kepercayaan adalah aset paling berharga yang tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, bahkan kepada orang yang tidur di samping kita sekalipun. Kesimpulan penutup. Kisah Dimas adalah pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang buta seringkali menutup mata kita dari logika. Kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat jauh lebih menyakitkan daripada serangan musuh yang nyata. Namun, kejujuran dan ketegasan akan selalu menemukan jalannya untuk menang, meski harus melewati proses yang menguras air mata. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Dimas? Apakah menurut kalian Siska pantas mendapatkan maaf setelah tahu dia juga dikhianati oleh Tora? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan inspiratif lainnya setiap hari. Terima kasih sudah menonton.